Assalamualaikum Sobat Ambiar. Selamat hari Jumat. Selamat buat kita semua, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Selamat juga buat tentunya semua yang berharap keadaan ini akan baik-baik saja. Betul, karena memang sebenarnya keadaannya sedang tidak baik-baik saja ya. Ya. Tapi kata selamat ini mungkin agak rancu kalau kita ucapkan sekarang. Mengingat kita memang sedang berduka. Betul. Kita tahu kemarin keadaan begitu genting. Dan kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar Trans TV mengucapkan turut berduka. Baik untuk korban luka dan juga korban jiwa. Sosok yang begitu luar biasa. Berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk masyarakat. Dia adalah kita dan kita adalah dia. Jadi dukanya ini bukan cuma untuk keluarga, Mas Afan dan keluarga ya. Tapi kita untuk semuanya negara ikut berduka, Indonesia ikut ya. berbela-sungkawa. Indonesia tuh betul-betul lagi berduka banget. Kalau lihat di TV, di sosial media tuh ya sampai tadi tuh masih jam 7 pagi tuh masih ada loh, masih sisa-sisa ya. Betul. Mau gimana sebenarnya? Stay safe ya Kita guys. berdoa supaya Indonesia semakin Membaik, baik-baik. amin. Dan diberikan kelapangan dada buat semua keluarga, teman-teman, buat kita semua ya. Ya, dan ini hari Jumat. Mari kita sama-sama panjatkan doa ke langit agar Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Dan teman-teman, Sobat Ambiar, hari ini tanggal 29 Agustus. Hari ini tepat 80 tahun yang lalu, 29 Agustus 1945, DPR RI didirikan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang terhormat. Salam hormat dari kami. Semoga bisa menjaga negara ini, semoga bisa menjaga negaramu, menjaga rakyatmu, menjaga lisanmu, menjaga amanahmu. Ya. Kita melihat apa yang terjadi dan kita berharap tidak lupa janji setelah jadi. Betul. Semangat selalu untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kita berharap yang terbaik untuk negara ini karena kita mencintai Indonesia. Ya. Karena kan ya. bagaimanapun mereka juga dipilih oleh kita ya. Iya. Kita yang memilih gitu. Jadi Mewakili rakyat. kan mewakili rakyat gitu. Jadi Majulah untuk rakyat. suara rakyat mana yang terwakili sebenarnya tidak ada gitu. Ya. Sekali lagi kita berharap yang terbaik. Kita masih percaya bahwa tentu saja akan ada hal baik bagi negara kita dan harapan masih begitu besar. Sampai tadi tuh kita jalan tuh bingung loh. Kita takut di bagian mana Iya. ada ke bawah gitu imbasnya. Jadi bingung gitu. Jadi serba salah gitu. Kita tuh yang tapi jalanannya rada sepi. Mungkin sebagian yang pekerja di kantor kan kemarin sempat nggak pada bisa pulang ya di stasiun. Apa mungkin ada yang WFH juga gitu. Sobat Ambiar, tapi ngomongin soal mencintai negara ini, kita juga akan hadirkan bintang tamu di pagi-pagi Ambiar hari ini. Ini seorang perempuan yang juga mencintai negara ini. Setelah sekian lama dia tinggal di Amerika, tapi akhirnya pulang ke Indonesia karena begitu cinta sama Indonesia, ya. Dan ingin menetap di Indonesia lagi. Baik, kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Seberapa cinta sama Indonesia sampai balik lagi ke Indonesia. Ini dia, Sarah Azhari. Halo, apa kabar Mbak? Selamat pagi. Halo Kak. Selamat pagi Sarah Azhari, apa kabar? Sehat? Welcome back. Silakan. Sehat ya? Terima kasih sudah mampir kembali ke Indonesia ya. Sudah akhirnya memilih Indonesia untuk stay. Kenapa begini? 50-50 ya, kalau lihat gini pengen balik lagi. Enggak juga sih, enggak juga. Cuman karena banyak aturan baru dan lain-lain, jadi harus harus tanda tangan. Oke, secara administrasi ya. Oke, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Oke, buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ini dia Sarah Azhari yang setelah lama menetap di Amerika kembali ke Indonesia. Apa alasannya? Kita akan lihat yang satu ini. Ya. Oke, so kapan udah balik lagi ke Indonesia? Dari kapan? Baru aja, sebenarnya saya nggak mau kasih tahu orang, tiba-tiba surprise. Welcome back to Akhirnya Indonesia. ya udah, Sudah ada di sini ketahuan lagi. deh. Kapan landingnya? Hari Senin, Oh, baru Oh, kemarin. baru banget. baru banget. Oke, so ngapain ceritanya ngapain selain kangen pastinya ya. Tapi mau ngapain sebenarnya? Banyak urusan yang harus diurus. Banyak urusan yang diurus. Keluarga lah, Banyak surat urusan. lah gitu ya. Surat-surat terutama. Iya, iya. Surat-surat apa kalau boleh tahu?
Aset-aset kali ya rumah-rumah. Kenapa emang mau Nggak banyak dipindahin sih, banget? nggak banyak, cuman ya Harus diurusin Kan, lah. kan memang kan harus. tapi kan kakak masih warga negara Indonesia kan Masih. ya, Kak? Masih ya. Oke. Berapa lama rencananya untuk stay di Indonesia kali ini? mungkin 2 bulan rencananya, tapi belum tahu. Mhm. Tapi buat Sarah Azhari ya, buat seseorang yang tinggal di luar negeri cukup lama tuh yang bikin kangen selain makanan tuh apa sih? Suasana, Ah, Suasana yang mana? Suasana Yang seperti apa maksudnya? yang ngobrol-ngobrol gitu. Dengan teman-teman Banyak ya. bahasa Indonesia. Iya, karena Tapi teman-temannya teman-teman juga saya juga udah jarang sih di sini. Kebanyakan. Iya, pasti. Kebanyakan udah pada pindah Makanannya juga. ya kak ya. Makanannya yang pasti. Di Amerika beberapa tinggal makanan di mana yang sih? ada. Saya di LA. di LA. Oh, di LA sih banyak diaspora Indonesia, banyak warga negara Tapi Indonesia kan di sana beda ya. kan rasanya, Bo. Benar, beda. Tapi kalau misalnya kangen sama makanan Indonesia, banyak sih restoran Indonesia di sana yang menyediakan makanan Indonesia. Tapi lebih seringnya tuh masak atau datang ke resto Indonesia di sana? Masak biasanya. Oh ya? Sendiri Nah, ya, cuma Kak? karena saya sekarang udah tinggal sendiri, anak saya udah tinggal sendiri, udah bisa. Tadi kan saya tinggal sama anak saya kan. Sekarang udah sendiri-sendiri. Udah sendiri-sendiri jadi jarang masak sekarang. Oke. Jadi kalau mau pengen masakan Indonesia, beli ke restoran Iya. Indonesia aja yang ada di sana ya. Iya. Kesini sendiri atau anak ikut juga? Enggak sendiri. Oh sendiri? Anakku di sana masih. Oh masih di sana? Masih sekolah kali ya? Sekolahnya sudah kerja? udah selesai, tapi dia lagi ambil ya OPT. Oh oke oke. Oke. Kenapa nggak diajak? Apakah memang dia masih ada? Kalau OPT belum boleh pulang. Belum Sorry? boleh pulang. Belum boleh pulang. Belum boleh pulang? Belum. Kalau dia ambil training untuk work. Oh, karena memang urusan Ada urusan pekerjaan. pekerjaan di sana, I see. Tapi kalau misalnya dari anak sendiri, dia memang lebih prefer atau lebih memilih untuk stay di Amerika dalam waktu beberapa tahun ke depan atau memang ada rencana kayaknya pengen balik atau pengen stay di Indonesia deh? Sebenarnya dia pengen stay-nya di sini. Mhm. Cuma karena saya yang suruh untuk ambil OPT dulu untuk sementara waktu ini, jadi dia ya mau nggak mau dia harus ikutin apa kata saya. Ini ada pertanyaan untuk Sarah Azhari. Ketika netizen tahu ya, Sarah Azhari pulang ke Indonesia ada pertanyaan seperti ini. Sarah Azhari ingin menetap kembali tinggal di Indonesia. Netizen mau jadi artis lagi. Gimana itu kak? Emang udah artis Kalau ya? Kan memang Ya. udah artis ya Ya kak. seperti yang udah pernah saya bilang, saya kan dibesarkannya di dunia entertainment ya. Bisa dibilang seperti itu, dari modeling, terus nyanyi, terus main film, sinetron dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dibilang mau jadi artis lagi, kadang-kadang orang juga bilang artis-artis itu kan kayak dia nyanyi, bikin lagu Berkarya, sendiri, ya. berkarya. Orang pikir semua yang ada di TV itu artis. Artis. Gitu. Right? Sebenarnya kan Nah, itu nggak salah juga. satunya pertanyaannya Nggak kayak juga gitu. itu sebenarnya. Kita harus Bisa membedakan ya? harus bisa membedakan selebriti atau artis. Ya kalau artis itu lebih ke seniman gitu ya, lebih ke seni gitu sebetulnya secara harfiahnya seperti itu. Tapi kalau di Amerika kalau rasa kangen gitu pengen berakting Acting, ya. atau muncul di depan televisi itu ada dong perasaan seperti itu. Sedikit. It's Banyak. okay. Biasa Biasa aja. aja sih, biasa aja. Oh, oke. Nah, kayaknya saya udah nyaman dengan apa adanya aja gitu. Masih Kalau ingat gak sih? misalkan saya mau casting atau apa, saya tuh sebenarnya males banget kayak casting karena kan kita mulai dari nol lagi kan kalau di Ya. Amerika. Ah. Castingnya itu yang males, yang bikin capek. Iya, iya, ya. iya. Tapi masih ingat kapan terakhir kerja atau syuting gitu? Tahun lalu kayaknya kalau nggak Oh tahun lalu Baru tahun lalu. di sini. ada juga bantuin temen di sana untuk bikin Oh di sana? ya bikin kayak skits gitulah. Ada. Oke, kita mau kasih lihat ya. Ini ada komentar atau juga pertanyaan dari netizen ketika mereka tahu seorang Sarah Azhari yang memang besar di tahun 90-an kembali ke Indonesia. Ngapain sih balik lagi ke Indo? Bukannya di luar negeri udah hidup enak ya? Bertanya dengan nada dengan lembut. nada lembut. Oh, Apakah ada masalah keluarga, makanya balik lagi ke Indonesia? Pindah ke Indonesia buat jadi artis lagi kah? Oke, tanggapannya gimana? Itu beragam pertanyaan loh. Kayak ada yang bilang katanya pengen jadi artis lagi atau kan udah nyampe luar negeri. Apa kenapa ada di masalah Indonesia? keluarga tadi katanya? Ya kan Nggak ada. ya namanya orang rindu kangen. iya. Saya orang Ya, Indonesia kan dia- mau nggak mau harus Ya, balik harus balik ke Indonesia. Terus work permit saya baru diterima, saya harus stamp, saya harus balik ke sini.
gitu. Itu juga salah satu tujuan saya kenapa saya harus balik ke sini gitu. Iya, betul. Harus stampnya kan Oke. di sini lebih enak gitu Di sana ngapain aja sih cara seorang Sarah Azhari untuk bisa mencari nafkah tuh di Amerika, di LA ngapain? fokus di sosial media untuk promo. Terus saya juga punya acceleration program, tapi bukan karena saya juga buka sama teman saya gitu. Saya sebagai creative director untuk kasih tahu kalau misalkan ini bagusnya gimana gitu. Oke, buat Sarah Azhari jujur ya, secara pribadi lebih enak cari uang di sini apa di luar? Ah, sama aja kalau menurut saya. Sama Karena aja. tetap bekerja ya, sama-sama Karena kan bekerja. yang dilihat skillnya ya. Jawab, Iya. betul, sama aja. Oke, tapi kalau misalnya ada tawaran ya, oh Sarah Azhari main film lagi di Indonesia, tawaran cukup lumayan besar bakal diambil nggak sih? Ada beberapa sebenarnya dari waktu beberapa tahun yang lalu, tapi nggak bisa saya ambil. Alasannya? Karena saya lebih fokus mau di sana dulu gitu. Oh, jadi memang di depan layar tuh, depan kamera tuh udah bukan prioritas utama kalau sekarang ya? Sebenarnya sih bukan prioritas utama, even though saya lebih apa ya, kayak ada kangen-kangennya lah. Tapi bukan prioritas utama lagi. Oke. Sekarang ya udah kerjain apa yang ada depan mata, termasuk anak ya. Betul. Tapi kalau ngomongin soal anak, perbedaan yang cukup signifikan ketika punya anak kemudian dia besar atau juga kuliah di sana sama punya anak di sini itu apa sih nilai-nilai yang tetap diterapkan supaya dia tuh nggak lupa sama Indonesia? Ya di rumah kan pakai bahasa Indonesia. Oh, di rumah pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia, makan makanan Indonesia. Of course, ya. Terus dia juga suka ngelihat apa tuh namanya? Channel-channel TV. Iya, channel apa sih kayak misalkan di Sosial media, sosial YouTube. media untuk Iya. misalkan di mana gitu ada tempat-tempat bagus. Tempat makan. So ngobrol masih bahasa Indonesia ya. Atau Ini Albania. Oh ya, Umur berapa dia sekarang? sekarang umurnya 25 tahun. Oh, oke, Baru 25 kemarin tahun. juga kesini 25 kan ya? tahun. Udah pernah kesini? Iya. Udah. Ya, udah Sering. pernah. Iya, Sering iya. ya. So Albani di usia 25 tahun, dia pengennya tuh apa sih? Dia fokusnya kemana? Kerja, bisnis, make money. Oh iya. Make money? Of course ya. Make money ya itu yang paling yang paling utama buat dia sekarang, fokus untuk kerja, gimana caranya untuk mandiri karena dia udah nggak sama saya lagi, tinggalnya sendiri Tapi sekarang. ada keinginan tinggal nggak dari sendiri. Albani suatu saat nanti ketika dia benar-benar settled maunya di Indonesia? Udah di planningin sih sama Oh, dia. gitu? Udah di planningin. Jadi di Indonesia aja ya kak ya? Maunya begitu, dia bilangnya begitu sama saya. Oh. Udah nggak tinggal bareng tuh tapi masih sama-sama di LA atau Albany? Masih sama-sama di LA. So apa yang memutuskan untuk, ya kita paham sih, maksudnya ini satu pilihan kalau orang mau tinggal sendiri, anak misalnya karena kemandirian atau ada alasan lain lebih dekat sama tempat kerja. Tapi kalau Albany secara spesifik sama Sarah Azhari udah nggak tinggal bareng tuh karena apa? Karena memang udah seharusnya dia untuk belajar mandiri. Oke, so itu cara parentingnya dari seorang Sarah Iya, Azhari. udah Kamu yang harus mandiri. kayaknya yang lain-lain teman-temannya udah sendiri-sendiri, masa dia mesti sama mamanya. Usia berapa sekarang Mbak Sarah, Albani? 25 tahun, Udah besar. 25 tahun dan Main lagi dong Albani ke sini. Iya dong. Karena di Amerika King, di LA. Iya, nanti kapan kalau ke sini, ajakin ke sini ya main ya. Udah menjurus-jurus mau menikah mungkin, Ca? Belum pasti ya? Masih muda. Atau pacar yang ngejar banyak ya? Udah ada pacar dong. udah. Pastilah. Tapi buat Sarah Azhari ya yang besar di Indonesia dengan ada ketimuran, walaupun memang sudah pindah ke Amerika, ada kekhawatiran tersendiri nggak sih punya anak usia 25 tahun, kemudian sekarang dia lagi coba tumbuh, maksudnya bertumbuh gitu di Amerika, ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Khawatirnya ya karena apa ya, biasanya kan saya yang masak kan di rumah. Dia makan makanan saya apa segala macam. Sekarang saya selalu nanya, kamu makan nggak sih? Karena kelihatan kayak kurusan gitu. Ya mungkin kurang Di situ ini nggak aja ada. ya. Iya, kurang jangan Ini khawatir, kalau ibu biar- lebih memperhatikan ya kak. Biar bagaimanapun kalau kita seorang ibu sama anaknya terus, tiba-tiba anaknya pergi sendiri tinggalnya, Ya. kayaknya Khawatir. pasti ada perasaan yang kayak mengganggu sedikit untuk mikirin anak saya ngapain ya, makannya bener nggak ya gitu. Pasti Apalagi ada, udah tinggal even though dia bareng udah ya. gede gitu. Ayo. Iya. Sarah Azhari, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Dari pacar pertama hingga jadi suami, rumah tangga Sarah Azhari bagikan tips sudah puluhan tahun bersama.
Apa rahasianya Udah tuh? bersama berapa tahun? Puluhan tahun, berapa tahun? Puluhan tahun bersama karena pisah. Karena LDR maksudnya. Karena tanggalnya LDR. beda-beda. Emang kalau nggak LDR berarti kayaknya nggak bisa mungkin sampai puluhan tahun. Belum tahu. Emang di mana Tahu, suami tapi di kalau mana? kalau tinggal bersama pasti ada aja lah. Siap-siap. Tapi Ya. LDR itu kan susah loh guys. Iya, nggak Masih gampang bisa juga bersama loh. itu Bisa, iya, luar susah, biasa loh. benar. Berapa tahun kak? Agak bersama? susah sih. Sekarang saya baru merasakan agak sedikit susah. Agak sedikit susahnya. Kadang orang kan berbeda ya. People's change. Iya. Ya, ada orang yang yang jadi berubah atau gimana gitu. Ya, sedikit berbeda aja gitu. Yang dulunya udah enak sendiri-sendiri gitu. Sekarang semakin kita bertambah umur gitu ya, bertambah tua lah ya. Iya. Kayaknya ada perasaan yang akhirnya kita juga takut sendiri. Walaupun sebagai manusia kita ya punya Tuhan kan. Iya, Tapi iya, kalau kita sendirian terus tiba-tiba kita sakit atau apa, Iya. nggak ada yang ngurusin. Iya. Suami emang tinggal di mana? Kadang di Portugal, kadang di Timor Leste. Jadi ada Aslinya orang? Timor Timor Leste. dan Portugal. Dua. Ada niat untuk nemenin nanti suatu saat kak? Maksudnya Mungkin jika insya suami Allah pindah. kalau diizinkan. So, oke. LDR ini kan udah berapa tahun lebih tepatnya Masa perkawinan. pernikahan? Dari tahun berapa ya? 2000. Sudah hampir 20, anak saya sekarang umur 25 tahun lebih. Aha. Oh ya 25 tahun bayangin udah lebih. berapa? 25 tahun, tapi bareng-bareng maksudnya 25, 26, 27 lah ya kak. 20, hampir 30 tahun. hampir 30 tahun. tahun. LDR-nya itu di tahun keberapa? Tahun 2011. Oh, 2011. Kok bisa sih Mbak Sarah? Kok Ketika bisa? anak usia 10 Tapi ya. enggak juga sih. Sebenarnya dari tahun 2001 kita udah LDR. Kenapa kok bisa? Amerika dan Timor Leste atau Enggak, Portugal? dulu dia tinggalnya di Timor Leste, Oke. saya di Jakarta. Aha. Jadi kadang-kadang dia yang ke sini atau saya yang ke sana gitu. Oke, selain komunikasi itu yang paling sulit itu apa? Komunikasi sih selalu jalan karena udah ada bisa teks atau apa gitu. Cuma masalah waktu doang ya? Masalah waktu kalau ketemuan atau denger kalau sakit atau apa ya kita jadi kayak Khawatir nggak kan? ada. Dalam di sini. setahun ketemu bisa berapa kali? Biasanya 3 kali. Yo, Setahun 3 kali kak. Bisa Padahal ketika setahun 3 itu- kali ketemu iya. suami. Bukan 3 hari ya, 3 kali. 3 kali Iya, dalam 3 kali dalam setahun. setahun. Terus kalau sekalinya ketemu itu lama nggak? Atau misalkan cuma sehari doang gitu? No, nggak sehari doang lah. Jadi berapa lama? Udah jaraknya jauh. Kita sehari Yang doang. pesawat Kali waktunya nggak ada. Berapa lama biasanya? Seminggu ada? Akhir-akhir ini karena dia terlalu sibuk, jadi paling cuma seminggu gitu. Terakhir ketemu kapan? Wah Allah. Udah lama. Berapa lama? Tahun lalu. Oh wow. Sarah. Is it everything okay? Semuanya baik-baik aja tahun lalu. Selalu setiap hari itu selalu video call gitu kak. Kadang nggak video call. Kalau di Portugal video call. Terakhir video call kapan? Sebulan yang lalu ya. Wow. Terakhir Nah, ketemu. kalau Tapi perempuan telepon pasti, terus, telepon. Wah, oke. kalau perempuan mah bisa. Tapi kalau laki kan biasanya, Gak bisa kalau aku ya sayang. kalau laki kan maksudnya biasanya sulit untuk Sulit nih. maksudnya sulit untuk jauh sama Iya, perempuan. iya. Kalau perempuan mah masih Iya, iya, kuat iya, bisa. benar. It's okay. Laki bisa. Mungkin bisa. Kenapa mungkin? Asal kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi. Saya bukan Tuhan, saya nggak pernah tahu. Untuk sementara ini ya saya percaya Gimana aja. caranya bisa menahan itu semua? Terakhir ketemu tahun lalu, terakhir video call bulan lalu. Iya. Kok bisa sih Mbak Sarah? Ampun deh. Bisa. Bisa lah karena kan Tapi saya kenal apa- sama keluarga. Udah saling percaya kali ya, saling Iya, saling percaya. Ya sepercaya-percayanya Kak. Tapi Mbak Sarah gini loh, maksudnya kalau saling percaya memang harus, makanya udah 30 tahun. Tapi kan namanya hubungan bukan hanya percaya, tapi kan kehadiran. Tapi kan kalau laki-laki disibukkan dengan dua pekerjaan dan kegiatan dia Kakak bisa Kak? Gak Bisa bisa aku. gue. Kalau gue Setahun gak ketemu, bisa. bisa gila. Gue bisa. Yang Setahun. Bisa. Yang penting laki-laki itu sama aku bisa memberikan keyakinan. Bagaimana? masa. Iya, iya. Emang sekarang ini ADR Kak? Intinya kan perempuan itu kan di telinga ya. Kalau perempuan itu merasa tenang, dia pasti akan walaupun nggak ketemu nggak apa-apa ya, karena dia sudah menenangkan kita. Kalau aku gitu, kalau kakak, Iya, iya kan perempuan gitu. Oh, wow. Kecuali kalau kita dengar ada ini, ada Nah, itu baru kita. Oke, kalau Albani udah gak ketemu berapa lama sama papanya? sama dong sama saya karena kan kalau saya sama Albani tinggalnya kan sama-sama. Bareng. Oke, jadi sama juga setahun gak ketemu. Sejak ke Februari Albani pindah ke sendiri. Ada rencana buat ketemu dalam waktu dekat ini? Atau masih belum tahu juga sama suami?
Insya Allah. Sebenarnya saya mau bikin surprise buat dia, tapi Oke. sekarang dia udah tahu mungkin. Oke, bukan surprise, halo. Oh, lagi nonton ya Kak berarti. Lucu, so cute banget sih baru Tahu, kasih makanya. surprise loh. Surprise. Oke, Mbak Sarah Azhari kali ini Udah kita kayak masih akan orang pacaran ya. mengajak Sarah Azhari untuk berpindah tempat. Kita akan memberikan 2 pertanyaan dan tolong dijawab dengan cepat dalam Ambiar dalam Dilema. Let's go. Pindah-pindah. Kaget gue. Mbak Sarah ini satu-satunya bintang tamu Kaget. kita yang kita tanya terakhir ketemu sama pasangan kapan tahun lalu. Wow. Oke Kak Sarah, pertanyaan dijawab dengan cepat ya. Pilih tinggal sama suami tapi ribut terus atau jauh dari suami tapi rumah tangga tetap harmonis? Jauh dari suami tapi rumah tangga tetap harmoni. Sudah pasti. Aku banget itu ya. Pilih diselingkuhi tapi nggak tahu atau tahu diselingkuhi tapi nggak bisa ninggalin? Oh, that's a weird question. Dua-duanya saya nggak mau. Kalau harus Tapi harus pilih, pilih salah satu. Oh harus apa tadi Pilih pilihannya? diselingkuhi tapi nggak tahu atau tahu diselingkuhi tapi nggak bisa ninggalin. Udah pertama aja lah Kak. It's hard. Yang kedua. Yang kedua mungkin. Tahu diselingkuhi tapi nggak bisa ninggalin Iya, gitu. tapi akhirnya juga ditinggalin sih. Mau nggak mau. Kalau aku sih pilihnya gini, lu selingkuh, gua juga selingkuh. Ya jadi itu adil, enak aja. Oh, gitu ya? Iya enak aja lu selingkuh, That's gua enggak. right. Lanjut. Oh beda-beda. Jawabnya Bang, begitu beda. dijawab sama dia. Oke, pilih menjadi selebriti yang terkenal tapi harus menghadapi gosip dan tekanan atau menjadi orang biasa yang tidak terkenal tapi memiliki kehidupan yang lebih tenang. Orang biasa. Kedua Hidup ya. tenang. Aku yang pertama. aku juga. Aku pengen terkenal masa bodoh orang. udah terkenal, Bapak udah terkenal. Bapaknya mau Apa lagi? Pilih jauh dari suami atau jauh dari anak. Jauh dari suami. Kenapa? Karena waktu bulan Februari, jadi saya sempat pindah dari LA sebentar. Terus saya tinggalin anak saya Udah stay. sendiri. Oh my God, saya hampir nangis setiap hari. Kayaknya kita harus belajar banyak sama seorang Sarah Azhari untuk tidak berketergantungan sama pasangan ya. Ya. Kasih tahu dong sama kita gimana caranya bisa percaya sama orang yang kita sayang. Dengerin tuh Mas Rian. Ya mau nggak mau kita harus percaya aja gitu. Mau nggak mau Susah tapi ya tetap ya. Tidak Mau nggak Mau mau. nggak mau harus percaya. Karena kalau nggak ada kepercayaan udah susah. Ya. Susah pasti buyar. Selagi nggak kelihatan mah ya terserah ya. Mbak Sarah gitu. Ada Mungkin. kalimat Bisa dalam jadi. bahasa Inggris Bisa tuh jadi. rumusnya begini. Gimana? No trust, no us. Tidak ada percaya, tidak ada Ya, kita. Kalau kata orang Thailand, cak Apa? manglei langlei. Kita balik lagi kita beli bagi-bagi Ambiar. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi Ambiar. Guys. Kalian tahu nggak? Makanya kenapa Nasar tuh nggak pengen beli rumah di Jakarta. Kenapa? Karena dia lagi bikin rumah di Dubai. Kenapa sih harus pindah di sini aja, di Indonesia aja? Mbak Sarah mau. Dia mau jadi warga negara Dubai. Jangan dong. Enggak, Mbak Sarah mau jalan-jalan bulan depan ke Bukan Dubai. warga negara Dubai, dia justru Liburan. punya aset di Warga negara sana. Arab. Tapi kalau Koko di Dubai, Kak, itu pasti pangeran-pangeran sama kakak gini. This is the Dewi Persik. Dia nyampe Dubai langsung. Jangan jajan. Sama dong. Apa? Habibi. Kakak, lagunya lagu kakak. Seraut wajah tak. Itu pasti semua menjerit. Kayaknya Kak. kamu harus turun ke jalan ya, kalau ada yang demo kamu hibur, kamu nyanyi, Wi. Oke, buat para pendemo. Nanti Dewi Persik akan nyanyi di depan Ya, DPR. pasti Wih, joget. oh, benar. Tapi pada joget pasti. Basa-basa. Ayo DPR. Lu bawa toren Di bagi-bagi. bawahnya ada Ujus. Mami geser kiri sini. Kamera nggak dapat geser. Tapi ini ngomongin soal public figure yang kemarin juga sempat hadir ya demo di Harus dapat. 2 hari berturut-turut ya di tanggal 25 dan tanggal 27. Dia datang ke sana loh. Benar. Bukan cuma untuk Bentar lagi juga mau demo lagi katanya. menyuarakan aspirasinya tapi juga bagi-bagi makanan sama Iya, minuman hebat, pada Bob. demo ya. Karena memang usahanya dia kan punya usaha rumah makan juga. Nah, Betul. kita pengen tahu apa yang dia suarakan di sana. Di Pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bang Madun.
Ceria dong, jangan sedih. Ceria dong, sehat banget. Jangan sedih. Ceria. Bang Madun apa kabar, sehat ya? Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Perlan Lagu lo tega banget sih. Lagunya sedih banget. Lagunya jangan begitu dong. Oh ya, oke. Oh gitu. Enggak, aku mah ngelihatnya Bang Madun teh happy karena ngasih mereka. Iya, bener. Raja masih Oh, iya bener. bijaksana. Asik. Dalam memutuskan. Persoalan rakyat. Bang Madun, kita mau ucapin selamat karena katanya terpilih menjadi seorang lurah ya sekarang ya. Kayaknya udah kayak lurah loh, Bang Madun beda banget loh. Cukup jadi Bang Madun, Baba Madun, di mana orang-orang pada curhat sama gue. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Wih, tempat curhat ya? curhat masalah masakan juga. Wih, Bang Madun, kita dengar kemarin tanggal 25 sama tanggal 27 datang, Betul. ikut demo juga. Oke, melihat keadaan yang sekarang kalau di kepalanya Bang Madun seperti apa sih? Sebenarnya kita sebagai manusia kan punya hati. Ya. Hati nurani di mana Empati. masyarakat Indonesia itu lagi susah, lagi rungsem. Betul. Gimana sih kita nih sebagai influencer, artis-artis, yuk semuanya kita gerakin mata hati kita tanpa dibayar. Kita datang ke lapangan. Jangan cuma ngoceh di sosial media, tapi kita terjun langsung ke lapangan. Itulah disebutnya artis yang luar biasa. Aku gak boleh Bang Madun sama mami aku. Aku yang gamblok, Tapi Bang Madun, gamblok gitu. bukan berarti yang nggak datang, mereka tidak mencintai negara ini. Ada juga yang nggak datang tidak Iya, mencintai ya, negara melalui ini, perlu repost digarisbawahi atau ya. juga mendoakan. Nah. Mungkin nggak bisa datang aja kali ya. Betul. Ya emang sih bener, cuman alangkah baiknya yang lagi pada nganggur di rumah, mendingan kita langsung terjun ke lapangan. Tuh Karen, Kami. lu harusnya Di datang. sini gue pagi sama lu. Gua di pulang dari sini. Karen, Gua habis itu kan nganggur. Iya bener. Langsung ke sana. Lu tega banget temen lu dibilang nganggur. Tok-tok Gosok, gue gosok aja, live gosok. tok-tok. Tapi yang datang sana bukan berarti nganggur ya. Bang Madun kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Kita mau kasih lihat. Ini dia Bang Madun yang ikut aksi demo 2 hari berturut-turut. Bang Madun, Bang Madun hebat. ini cintanya Bang Madun sama Indonesia sama seperti yang lainnya pasti ya. Tapi kalau Bang Madun pasti punya alasan tersendiri. Kenapa datang 2 hari berturut-turut tanggal 25 sama tanggal 28 Bang Madun? Karena emang jiwa dari dia curhat ke gua aja, dia anak-anak DM-an tuh ya, Baba nih cara gimana ekonomi lagi begini, suami bekerja, itu hati gue kayak Empati gitu, iya, gue kayak empati Dewi kan orang kasihanan gitu, kasihanan gak tegaan ya Wi. Kadang gue bilang ya udah gue nanti ke sana, Baba tanggal 25 ke sana ya. Iya, ini soal gue ke sana. Cuman tanggal hari Sabtu Minggu itu kan gue banyak acara nih di budaya Betawi juga. Terus alhamdulillah sekarang jadi ikon Betawi juga. Wih. Sama, jadi 2 hari juga itu, 2 hari Sabtu Minggu itu aku tuh harus terjun ke off air. Jadi 1 hari 3 panggung, Ya. hari Minggu 3 panggung. Itu hiburan rakyat. Hiburan rakyat, betul, menghibur masyarakat. Nah, malamnya ditelepon nih, Mbak besok ke sana nggak? Insya Allah gue ke sana kalau gue capek. Nah, malamnya gue pulang, istri gue ngasih minum, semuanya udah istirahat, besok katanya mau demo, kata istri. Ya gue izinin lu demo buat masyarakat Indonesia. Ya insya Allah hidup mati kita buat masyarakat, hidup mati kita buat semuanya buat orang-orang Indonesia. yang buat kita Indonesia, khususnya Indonesia tercinta. Ya udah akhirnya jam 3:30 Wi, aku tuh kayak orang seger aja gitu, bangun. Setengah pas subuh Bang. Sebelum subuh ya. Ya. Kayak orang pengen, lah tumben bangun kata istri. Ya gue pengen ke sono. Ya emang sehat. Ini sehat banget badan ini masa. Kata gue ya udah. Akhirnya tuh jam 6 pagi gue calling teman gue yang ada di Cipadu. Ayo Jut. Kenapa? Mbak? Kita demo yuk. Emang Bapak mau ke sono? Lah mau. Berani. Bapak kan ntar disorot gimana? Nggak apa-apa emang demi masyarakat Indonesia. Juga kita kan ngomongnya baik-baik. Ya. Warga Indonesia keluh kesah lu didengerin. Tapi kita ngomong baik-baik, jangan anarkis, jangan kita gonggongan. Iya. Kita ngomong baik-baik sama halnya nih, Nazar misalnya minta duit sama babanya zaman lagi kecil ya, Sar. Ya. Terus kalau lu ngereog aja kan gak bakal dibagi. Betul, ngomongnya Pasti baik-baik. dia tinggal pergi karena Jadi sama orang intinya datang menyuarakan aspirasi, yang penting nggak anarkis ya. tua. Jangan anarkis. Oke, Bang Madun pergi berapa orang? Aku berdua sama Azut. Berdua. Kita mau kasih lihat ya. Ini tuntutan Bang Madun saat demo kemarin tanggal 25 dan juga tanggal 28. Dia Jilid 1 punya dan loh 2. ya. Tuntutannya seperti apa? Bang Madun ini dia. Itu apa itu Bang Madun nulis apa? Ya nulis apa di kaca? Aku itu nulis untuk buruh Indonesia. Apa kalimatnya yang ingin? Kalimatnya saya di sini sebagai buruh Indonesia di seluruh Indonesia. Ya. Cuman meminta keadilan untuk memberikan gaji yang sepadan. Pantas. Sesuai sama kerjaan kita.
Kita nggak minta dari lebih, tapi kita minta cukup buat semuanya. Tapi kita tolong diperhatikan kayak sejenis kesehatannya, keluarga kita, gitu. Ya sekarang wakil aja kan gajinya gede. Masa kita sebagai rakyat kecil yang emang kita notabene emang dari pajak segala macam kita diambil semuanya hak kita buat gaji dia. Masa kita nggak dikasih istilah kata? Maksudnya udah gajinya kecil, pajaknya gede gitu ya? Iya, istilah kata kan begitu. Ada potongan ini, potongan itu. Iya. Betul. Kepengennya masyarakat Indonesia yang udah berjuang buat lu pada nih ya wakil-wakil, lu jangan pada tidur. Melek mata. Nih keluarga di Indonesia lagi pada menderita. Mana hati nurani? Jangan ngomongin duit mulu. Pusing. Dimana juga masyarakat itu perut yang dipikirin. Perut. Kalau udah urusan perut semua juga bakal berantakan. Apa sih yang lu harap dari dunia ini? Sejahterain yang emang kita udah dipilih. Buat apa ada wakil rakyat? Kita di sini jangan nyalain presiden. Presiden juga punya wakil. Kerjaan lu wakil ngapain, mau tidur aja. Mau ngomongin masalah lu punya kendaraan bagus, tempat yang bagus. Rakyat juga butuh tempat yang bagus, makanan yang enak. Biar otaknya pada waras, apalagi anak muda, kasih peluang kerjaan. Jangan cuma ngoceh aja. Kasih peluang kerjaan buat anak muda, insya Allah banyak anak muda yang sehat pikirannya. Buat Indonesia tercinta. Betul. Ini semangatnya Bang Madun begitu luar biasa. Ini juga pasti dirasakan oleh mereka baik yang hadir ataupun juga tidak hadir kemarin ya. Bang Madun tapi boleh ceritain nggak sama kita kemarin ketika situasi di hari pertama Bang Madun datang tuh situasinya seperti apa? Mau tarik nafas dulu. Aku cuman bilang, ya Allah, ini terakhir gua ngeliat Indonesia berantakan. Tapi kedepannya insya Allah gue punya anak, gue punya cucu, bakal enak hidupnya. Amin. Karena gue kepengen gak mau punya orang-orang yang bobrok yang ada di Indonesia. Tapi gue yang pengen punya orang-orang yang punya hati nurani. Siapapun dia, mau artis, influencer, segala macem. Apalagi pemimpin. Yang emang kita sebagai pemimpin, wakil, lu diwakilin sama masyarakat. Sama halnya kita sebagai orang tua laki yang emang benar-benar pasang badan buat anak-anak kita. Lu makan teri, orang tua, oke kita makan teri. Tapi kalau bisa anak kita jangan makan teri. Makan daging, biar sehat pikirannya. Sama halnya masyarakat butuh sehat. Jangan cuma lu ocehin tiap hari di media. Yang ada stres stres. Betul. Banyak. Kenapa gue ngomong begini? Banyak yang curhat sama gue tentang masalah biaya hidup. Betul sekali. Bang Madun ini menyuarakan begitu banyak isi hati masyarakat di luar sana. Tapi kita juga mau kasih lihat ya ini situasi ketika demo di hari pertama. Bahwa banyak juga yang menjadi korban karena ditembakin gas air mata. Mungkin Bang Madun juga sangat merasakan. Kita mau kasih lihat dulu yang sebentar ya Bang Madun ya. Ada gas air mata, ada water cannon juga. Bang Madun di situ ketika water cannon ditembakkan? Aku jam 11 siang ada di bawah tol. Di situ aku kumpul sama Brimob. Di situ aku kumpul sama Gojek, sama orang-orang yang luar biasa di situ pengorbanannya. Aku rangkul pertama ojek. Aku rangkul, udah ngopi. Mbak, belum ngopi, Mbak. Ayo ngopi sini. Ternyata yang meninggal itu ada di situ. Ada di tempat itu, tapi aku nggak tahu orang yang mana. Terus dibilang, Baba makasih, ini gue bawain makanan buat lu buat ngopi. Gue nggak hanya ngerangkul ojek, tapi gue ngerangkul Brimob dan gue bisikin sama Brimob, jangan sampai ini gas air mata tumpah ke masyarakat. Masyarakat udah menderita, jangan lu bikin menderita lagi. Ya Allah Indonesia, gue ngeliat di lapangan sendiri gimana. Luar biasa pengorbanan Sarah. Gue Indonesia kepengen baik-baik, rangkul masyarakat. Kita di sini nggak pernah jelek-jelekin polisi, Brimob, semua segala macam. Tapi di sini kita kepengen semuanya baik. Solusinya keluarin, jangan dipanas-panasin mulu masyarakat. Udah pada pusing duitnya, ngatur keuangan. Apalagi gue sebagai orang tua yang notabene anak gue banyak, gue bukan ngurusin anak gue dong. Saudara gue 6 gue tanggung, ponakan gue 6 gue tanggung. Kenapa? Kayak kita aja yang punya pekerjaan aja masih pusing ya kan, apalagi yang nggak punya pekerjaan di luar sana. Pertanyaannya itu gini ya,
pertanyaannya untuk Indonesia tuh mau seperti apa sih? Iya. Apakah senang melihat seperti tadi atau seperti apa? Itu sebenarnya ini Bang Madun seperti ini, kita semua menjerit. Pertanyaannya itu didengar atau diabaikan? Yang biasa-biasanya kan selalu diabaikan gitu. Itu sih kenyataannya. Kita teringat juga beberapa waktu yang lalu pernah banyak sekali anak-anak muda yang berpotensi pada akhirnya memilih untuk kabur aja dulu. Ya kabur kalau hal yang baik. Iya betul, Kalau tapi jadinya- ketika hashtag kabur aja dulu saja, dari pemerintah sempat dibilang bahwa ya kabur saja. Iya. Seakan-akan bagi mereka yang muda dan berpotensi seperti tidak ingin dirangkul untuk Iya, membangun terabaikan Indonesia. begitu saja. Sementara banyak sekali anak-anak Indonesia yang di luar negeri mempunyai potensi sangat luar biasa, rindu sama rumahnya. Dan ingin kembali ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Salah satunya anaknya Sarah. Ya, Bang Madun, kita kasih kesempatan Bang Madun untuk tarik nafas sebentar. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini juga duka mendalam yang kita rasakan. Bahwa tadi malam ada seorang pejuang bagi keluarganya yang harus menghembuskan nafas terakhirnya. Ini juga pasti kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Baik aparat ataupun rakyat. Saat seorang driver ojek online harus menghembuskan nafas terakhir. Ada sebuah insiden. Ini masing-masing pasti punya asumsi, opini. Tapi kita juga sudah menyaksikan di berita yang memang sudah beredar ya bahwa dari Kapolri juga sudah menyambangi pihak keluarga. Kemudian juga kabarnya akan dimakamkan. Kita berdoa semoga husnul khotimah almarhum. Amin ya Allah. Kemudian untuk proses pemakaman diberikan kemudahan kelancaran, akan dimakamkan di karet bifak dan semuanya ini Meninggalnya hari Jumat lagi loh. betul ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi bukan hanya itu, maksud kami di sini adalah pengorbanan yang begitu luar biasa sekali, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keadaan yang jauh lebih baik. Itu sebetulnya. Mewakili kita semua. Iya. Dan ini sebetulnya bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Walaupun kita yakin tidak ada niatan sedikit pun dari siapapun untuk melukai. Bang Madun lihatnya gimana? No comment. Aku mau ini enggak. Karena tadi kemarin itu kan kita ngumpul makan cendol bareng-bareng. Kebetulan ada rezeki kan kita bagi-bagi ke beliau. Kita makan bareng-bareng terus aku mau ngucapin belasungkawa yang sedalam-dalamnya buat Gojek, apalagi juga buat keluarga besar Brimob juga yang udah sama-sama kita semuanya sama-sama berpikir sekarang positif lah buat negara Indonesia. Saya setuju, kami sepakat. Speak positif, jangan saling nuding, jangan saling menjatuhkan. Ayo rangkul, kita wakil, tujuan lu apa, tugas lu apa? Rangkul rakyat, biar rakyat aman, nyaman. Cuman itu doang yang dipinta sama rakyat. Peduli, lu pada peduli. Peduli, Masya Allah. Insya Allah Indonesia bakal merdeka. Indonesia benar-benar merdeka. Ini belum merdeka, belum merdeka dengan masalah ekonomi perut. Iya. Belasungkawa yang sebesar-besarnya buat Bapak keluarga besar polisian, terus juga Brimob juga, dan keluarga besar yang ditinggalkan ojek-ojek lain semua yang luar biasa. Karena mereka juga jasanya luar biasa, ojek online itu buat kita-kita. Dia lagi apes aja pada. Bang Madun, kita juga akan lihat ini dia ada satu update dari Listio Sigit Prabowo, Kapolri. Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo langsung memberikan permintaan maaf atas kasus mobil Brimob yang melindas driver ojol hingga dikabarkan tewas. Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya, jelas Sigit melansir. Bla bla bla, Sigit langsung memberikan perintah kepada divisi Propam untuk melakukan pengusutan lebih lanjut. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban dan seluruh keluarga serta juga seluruh keluarga besar ojol. Baik, dan memang Bapak Listio Sigit Prabowo ini sudah langsung datang ke rumah sakit, bertemu dengan keluarga dan juga 7 orang anggotanya sudah diamankan dan pasti akan diadili juga. Ini menjadi pelajaran yang teramat besar sekali bahwa ya tentu saja kita semua punya hati nurani ya, bahwa aparat pun adalah bagian dari rakyat, mereka pun sama seperti kita, mereka pun bertugas. Iya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita dan ini kita kasih lihat ketika momen Kapolri mengunjungi keluarga korban di rumah sakit ya. Sekali lagi kami turut berbela sungkawa
Dan kita berharap semoga jika memang terjadi demonstrasi berikutnya atau ada yang ingin menyuarakan aspirasi, semoga keadaannya baik-baik saja. Tidak ada tindakan yang tentunya bisa membahayakan kedua belah pihak. Dan mudah-mudahan juga teman-teman artis yang bekerja di DPR, seperti yang tadi Karen bilang ya, bisa sama seperti Bapak Kapolri, maksudnya bisa turun bisa datang langsung ke Ini untuk tempat. teman-teman artis aja lah yang ada di DPR ya, maksudnya Paling nggak kita lepas sebagai DPR-nya, paling nggak kita sebagai keartisannya, public figure, atau ya, mungkin bukan hanya artis saja tapi yang mempunyai hati nurani, empati untuk bisa gitu datang ya, ke semoga. yang berduka. Ya. Kita di sini mencintai negara ini ya. Kita sangat mencintai negara ini dan kita masih yakin bahwa negara ini begitu luar biasa, negara yang besar, bangsa yang besar, dan akan bisa jauh lebih maju lagi ke depannya. Semoga tidak ada lagi rakyat yang terlindas dan semoga tidak ada lagi rakyat yang tertindas. Kita kembali saat lagi di Pagi Pagi. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Bagi ambiar geger. Ayo Yoga! Guys, Indonesia itu kan sebetulnya banyak hal yang bisa kita banggakan selain kebudayaan ya kan. Kesenian. Kenapa kamu begini? Enggak, lagi membaca situasi aja. Tadi kamu bilang Indonesia banyak yang Bisa kita banggakan. Ya. Kebudayaan, kesenian, termasuk kalau ngomongin soal kebudayaan dan juga kesenian, ini juga bisa menjadi ujung tombak bagi negara kita untuk memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Misalnya ajang kecantikan, ya kan banyak banget putri-putri Indonesia yang memperkenalkan budaya kita. justru sekarang tuh lagi kurang kayak tarian-tarian gitu. Baru Kan bawa dulu masih ya, ada yang terbang-terbang ke luar negeri kesenian. Mempersatukan bangsa, mempersatukan Iya. masyarakat. Nah ini ngomongin soal putri-putrian ya, jadi ada seorang putri dari selebriti tanah air katanya udah dibidik untuk bisa menjadi salah satu. Putri Indonesia. Nah kemarin sempet tuh sama salah satu yang pemegang lisensi. Ini kayaknya cocok nih buat ikutan ajang saya. Siapa sih? Atas siapa? Makanya kita langsung hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Melanie Ricardo dan juga putrinya Chloe Ling. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Habis diomelin sama mama yang dari mas-mas. Chloe apa kabar? Cantik banget sini Chloe. Tahu nggak? Chloe bilangin dong sama yang nganter suruh nunggu di luar. Bukan Ini suster. susternya dari mana ini? Mama. Mamanya. Bukan security ya, bukan ya? Bukan. Tapi kok mamanya dandannya biasanya lebih menggelegar gitu, kenapa? Karena aku sisters hari ini. Oh, Kakak Brady. Oh, kakak Brady. Aku umurnya tanya dong. Umurnya berapa sih? umurnya? Lo umurnya berapa? How old are you? 13. Kalau aku tahun ini jalan banget 16. Oh, 16 kali berapa, Kak? 16 kali pemilu ya. Jangan ngomong-ngomong pemilu lagi lihat sensitif. Iya benar. Jadi kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Chloe kemarin dibidik sama Ibu Putri ya katanya cocok nih ikutan Putri Indonesia. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya supaya Chloe katanya ikut serta Chloe dalam bingung. kompetisi. Chloe Lynch. Silakan. Itu gimana ceritanya sih ditawarin sama Bu Putri? Aku tuh justru nggak ngeh loh, tapi terima kasih untuk Ibu Putri. Aku udah DM-an. Terima kasih. Aku justru nggak ngeh karena kan itu banyak yang komen. Tapi pas aku lihatnya justru dari ada yang bikin TikTok gitu. Bilangnya apa Bu Putri waktu itu? Mohon dipersiapkan ya gitu. Ibu mohon maaf, Chloe kayak masih terlalu kecil. Aku udah ready Bu. Baru aku mau ngomong kalau Chloe nggak mau, nggak bersedia. Aku ready. Mungkin sisternya. Ibu udah bilang kalau Melanie mungkin bukan untuk Putri Indonesia, untuk Putra Indonesia. Lagian Melanie nggak puas dulu. Masa dia barusan ngomongnya gini, ready to expired. Susu kali gue. Chloe tapi terus Chloe ada ketertarikan untuk ikut ajang kecantikan nggak sih? I don't know, mungkin kalau nanti udah gedean sedikit. Sama Melanie boleh nggak?
Boleh dong, aku apa aja yang penting cuannya halal. Lu mau ya? Lu mah tetep cuannya. Yang penting ada cuannya ya. Iya, tapi ini anak introvert banget, Bo. Sama kayak mamanya dong. Persis. Tapi sebenarnya Chloe memang suka lihat Putri ajang-ajang gitu, suka Miss Universe gitu, suka. Jalan di atas catwalk gitu. Cepat yang kencang. Jangan dicolek. Ih galak banget mamanya. Kalau lagi ditanya anak gue, jangan kesini nggak usah, kesegini aja. Jadi kan gue kasih kode nggak kelihatan. Lu jangan colek-colek dong. Kamu emang suka sayang lihat yang gitu-gitu, ajang-ajang gitu Suka suka. nggak sayang? Pernah ngeliat sekali-sekali tapi So what do you think? maybe when I'm older ya. Oh, nanti ya kalau dia mulai beranjak dewasa. Iya, 13 jangan plus. dipaksain banget dong, mamanya juga suka ini sih. Iya mamanya Kayak obsesi mamanya, nih. Nggak pernah kayaknya maksa mamanya ya. emang bara Ambisi, banget, ambisi pengen banget. banget, ambisi banget anaknya harus jadi. Tadi coba lihat nih, bintang. kan kamu lihat kan pas jalan kan. Aku kan, ayo Chloe cepet Chloe, ayo jalan. Iya. Mamanya udah sampai sini, anaknya masih, mamanya balik lagi, cepet. Ngotot Galak mamanya banget loh. sama mamanya. Ya. Chloe sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Masih Dua kelas 2 SMP. SMP. Ya kan? Chloe tapi emang ada cita-cita untuk terjun ke SMP udah dunia kayak gini ya. hiburan gak sih sama kayak mami kami? Kamu? 10 tahun lagi. Enggak. No? I don't know. Ya mami Apa? Gagal. Kamu gak suka dunia entertainment? Gak suka? What do you like? Iya jadi public figure, kayak Anti jadi, but you wanna be singer, Anti singer. Singer, ho gitu. Singer. Lagunya banyak ya. Aku singer, terus artis juga. Ya. Em, Very famous Indonesia. Very- bintang film, bintang sinetron, Dewi Persik. Kenapa gak mau Chloe? Gak mau jadi aktris gitu, aktris gak mau? Nggak tahu tapi kayak nggak mau aja. Penyanyi dangdut mungkin gimana? Enggak juga. Kalau aku jadi kayak Chloe ya, sudah secantik ini. Gimana Kak? Makanya Tuhan gak kasih. Tapi dedinya gimana? Kalau dedinya support aja, tapi yang paling penting sih sebenarnya harus sekolah. Karena just in case aku melihat ya, maksudnya entertainment itu we are replaceable, tergantikan gitu. Jadi aku ngerasanya kalau nanti mungkin aku udah nggak dalam dunia entertainment lagi ya kan gitu. Terus dia nggak punya pendidikan yang tinggi, terus artis tiap hari aja banyak yang baru-baru. Gua takut ntar dia nggak bisa bertahan. Pokoknya sekolahnya nggak boleh ditinggalin. Itu ketakutan mamahnya sama diri sendiri. Bener. Merasa banget ya. Saya. Tapi mungkin Chloe pengen jadi pengusaha atau apa mungkin ya gitu, mungkin ya lebih begitu kali ya. Ini kita mau kasih lihat ya, ada komentarnya atau tanggapan Melanie untuk komentar Ibu Putri ya. Komentar Melanie Ricardo, responnya seperti apa? Sejuta nggak ada. Lo tahu nggak Itu jualan. kenapa dia bikin konten begitu? Kenapa? Orang dia lagi jualan parfum. Jualan parfum ya. Oh, bisa ya. Bisa-bisanya dia masuk dijadiin konten memang. Bagus ya Ibu sekarang usahanya banyak ya Bu ya. Izin Bu Putri. Tapi kamu Anaknya kayak gedek ya liat emaknya. Kayak kesel gitu, kamu kesel liat mama ya? Tanya sama Chloe, seneng gak kalau diajakin sama mamanya konten? Coba. Chloe seneng gak? Seneng nggak kalau Sebel diajakin kan? mama konten? Sebel gak kalau diajakin mama konten? Coba. Kesel dia. Mama tuh sering maksa nggak sih? Kalau ayo bikin konten sama Iya. Mama. Sering gitu gak? Sering. Kalau kamu nggak mau, Mama biasanya gimana? Nggak pernah maksa kan ya, Love? Kalau juga. Kaseto nonton, kaseto. Tapi Mel, sulitnya punya anak kan Melanie bilang kalau itu introvert. Sulitnya tuh kalau ngajakin dia kalau nggak mau gimana Ya caranya? kesel lah, gue kecilnya aja jelek bisa jadi artis. Balik modal ini. Bener banget tuh statementnya. Ulang lagi gimana Mel? Kecil aja. Kecilnya nontonin dia nih sirik banget sama si Sarah, ya Allah. Gue pengen banget jadi keluarga Azari gitu ya, Nek. Oh begini, kenapa sih mak gue tuh gak ketemu di diskotik sama orang Belanda kayak gitu loh. Kenapa ketemunya waktu itu Batak, tak. Jadi kotak kita kan. Pantesan carinya yang bule ya Kak ya. Itu yang aku rasakan ya. Pantesan sekarang suaminya bule ya. Tapi Batak yang lain banyak yang cantik. Kalau aku Kamel juga sedang. cantik, Kamel. Aku sedang. Enggak cantik kok, maksudnya kan perempuan tuh cantik tuh berbagai macam. Ya artinya harus berjuang 2 kali lipat gitu. Melanie mau mengucapkan terima kasih kepada dokter siapa?
Terlalu banyak. Tapi kita juga mau kasih lihat ya. Tuh, dia suka begini, anaknya suka kayak gedek kelihatan. Iya, tapi aku mau nanya apa kamu kalau kamu tuh ngeliat mama kamu di TV ya atau bikin konten, Iya. dalam pikiran kamu Malu apa sih nggak, Chloe? lihatnya? Malu nggak apa? Mama kamu yang suka bercanda, ekspresif, kamu ngeliatnya gimana? Kencang, sejuta, cepat kencang. Sejuta kencang. Gimana ngeliatnya? Apa katanya? Nggak malu, nggak kenapa-napa. Mami Tuh. Nggak malu, mosok sih? bisa jadi artis. Malah bangga. Apa tadi coba ngomong ulang yang kencang, Angkel mau denger. Yeah, I'm proud of you. You can be an artist because somehow like people kan bisa yang kayak cuma viral and then just go, right? Mami bisa bertahan gitu. I guess so. Enggak sangka. Oh my God. Manis banget. Emang dia nggak pernah ngomong begitu? Enggak pernah. Nangis dong Kak Mea, nangis dong. Iya, susah. Biar IV biar naik ya. Ini kita mau kasih lihat juga ada momen Chloe Oh, jadi jadi model foto. photoshoot Ya, ya. ya, Oke, ya, kita lihat dulu ya. Tapi memang ya, bukannya Chloe itu kayak model-model yang di luar negeri itu loh. Mukanya tuh yang, Model-model internasional ya. cocok bener kamu kalau catwalk mah Iya. cocok. Udah brand-brand ternama di luar. Nanti dia bilang, Badannya Itu foto buat apa sih? itu photoshoot waktu itu Chloe untuk fashion show. Di? Cuma itu kan di video di konten itu tuh aku banyak juga justru di rujak sama netizen kan. Kenapa? Karena dianggap sebagai ibu yang haus validasi. Sudah sewajarnya. Makanya aku nggak balas. Ya udah deh. Terus itu Mengakui untuk gitu apa, ya, project apa Kak Aduh, Mel? Allah. Waktu itu project photoshoot, terus udah gitu kita kan juga pernah kolaborasi yang kemarin sepatu Chloe ikutan kan. Jadi pelan-pelan aku udah mulai ajakin. Cuma memang susah gampang ya, nggak bisa. Masih 13 tahun, Kak. Mel, lu waktu 13 tahun cita-citanya apa waktu seumur Chloe? Udah tinggi banget loh Kak. Apa? Ya aku kan emang dari kecil orang pengen jadi apa? Jadi guru. Iya. Kan zaman dulu kan belum ada YouTuber kan. Pengen jadi Pak Insinyur. Kalau aku langsung pengen masuk TV, aku gitu. Oh. Aku sama Indra Bakti berdua sama. Sedari kecil memang pengen masuk Iya. TV. Program pertama Buser. Coya. Kayak kita yakin pengen jadi penyanyi terkenal. Betul. Gitu. Dulu pengen masuk TV itu jadi apa? Maksudnya host lah atau penyanyi atau? Aku emang dari dulu pengennya jadi host. Karena aku emang nggak bisa nyanyi. Emang dari dulu pengennya tuh jadi presenter. Oke. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ya. Tapi ini konten-konten Melani juga selalu viral ya. Selain dia unboxing souvenir orang kawinan ya. Ya, suka makan nasi bungkus ternyata ketika liburan. Makan nasi bungkus. Wow. Kamu dikasihnya nasi bungkus sama mami kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Itu yang dimakan nasi pedas Bu Andika, bener nggak? Nasi campur emang enak di banget. Bali tuh dia. Enak banget Kak, enak banget. Itu kan ada bule satu lagi tuh anak itu ketemu di situ tuh di kolam renang orang Denmark. Aha. Terus dia habis berenang terus gua bilang, mau nggak nyobain nasi? Dia aja lahap banget habis. Lu kasih nasi bungkus? Iya. Orang bule? Orang bule. Gua nggak bilang lagi emaknya, tahu deh. Orang anaknya lahap. Mami itu masak nggak sih kalau di rumah? Ntar sakit perut lu. Ya, sayang. Mami masak nggak? Kalau di rumah. Kadang-kadang masak. Masak apa biasanya, Mami? Masa keributan. Masak apa sih? Emang Mami bisa masak? Bisa. Ya bisa. Apa yang enak? Yang paling enak? Apa yang enak? Kesannya nggak enak loh dia masak. Karena nggak tahu. Favorit kamu yang mana aja. coba? Yang favorit kamu? Iya. Nasi goreng. Selain itu pasta mungkin apa enggak? Steak, Steak. Ya. ya kan gampang. Oh steak. Steak itu biasanya buat Steak. Steak. Tapi emang Berarti dia steak rasanya kayak steak. Berarti dia nggak tahu sayur lodeh, tumis kangkung, Dikasih Aku makan. suka kecil. Ih Kak Dewi, kecilnya nyanyi dangdut. Oh iya? Akhirnya tuh di sini. Sekarang aja soal sekolah internasional nggak boleh. Oh gitu. Chloe, Ya. sekarang kita mau ngajakin Chloe sama Mami. Kamu boleh nanya sama Mami. Dan Mami kamu juga boleh nanya. Tapi harus jawab jujur dari Dari hati. hati. Kita akan ajak mereka bermain dalam Tanya Hati. Tanya. Let's go. Ini tuh mana ya, sih? Kak? Ini Silakan, Chloe, Kak. ini Kanan ya. Iya. Angle kan? Iya dong, aku kalau dari kiri kayak bapak-bapak. Mbak. Bang, Mbak. sorry. Silakan Bang, baca Bang. Ya, hey. Ayo Kak, let's go. Chloe dulu atau Mami? Chloe, you go Melani? first. Oke. Can you go first? Oke. Hal apa yang Mami nggak pernah bilang ke Chloe tapi sebenarnya Mami rasain? Kebalik. Balik dong. Yang Mami siapa sih? Tapi podo loh say. Kenapa harus menggambarkan, kalau harus menggambarkan Mami dalam satu kata, kira-kira kata apa yang paling pas
yang bisa menggambarkan Mami Melanie Ricardo. Sempurna ya. Hei, bravo. Oh, bentar dulu sabar. Sempurna. Apa? Satu kata. Satu kata buat mama. A word saya. for Rambut mami. ini aja nak cantik gitu. I don't know. Satu kata only. Satu kata. For your mom. Harus dong. One word. Ya. Loving. Oh, love. Loving. Loving. Oh, Thank you. Ngerti kagak lo laping? Oh. Loving. Aku tuh gak nyangka loh, Mel. Masa sih Kak? Disangka ya Del. Aku juga shock loh. Chloe. Oke, kalau ini sekarang Coba baca, sayang, tanya coba sama baca, mama sayang. kamu apa? Hal apa yang Mami nggak pernah bilang ke Chloe tapi sebenarnya Mami rasain? Hal apa yang aku takut Chloe itu kebiasaan dikelilingin sama orang-orang yang selalu bantu dia. Karena kan kita sebagai ibu, akhirnya nggak mandiri besarnya. Karena sebagai ibu kan, apalagi ibu bekerja, kita berusaha provide mbak dan segala macam. Tapi I feel like you need to be more independent. Chloe harus lebih independent supaya nanti one day kalau pun Nggak ada hidup mbak. nggak ada mbak, Nggak ada Chloe siapa-siapa. harus bisa independen. Mandiri ya. Iya. Oke. Oke. Go next. Oke, mamanya sekarang. Pernah nggak Chloe ngerasa Mami terlalu sibuk kerja sampai Chloe pengen lebih diperhatiin? Nggak pernah kan? Ya? Hei. Kan jawab anaknya. Pernah nggak saya merasa mami kok sibuk terus? Pernah like sekali-sekali tapi kayak jarang sih, jarang banget. Oh, jadi selalu sama Chloe. Chloe merasa sudah mendapatkan kasih sayang dari mama atau kurang? Enggak kurang, merasa. Wih, cucok aku cok. Kalau anak-anak nggak pernah kurang, mungkin bapaknya. Oke. Makanya bapaknya, Sekarang saya. kabur suka terus kosan. Jujur Chloe Mel. dulu, Chloe coba. Chloe, sayang. Deh, mumet deh. Dari semua doa Mami buat Chloe, doa yang paling Mami sering Mami Ucapkan apa? Doa yang paling sering Mami ucapkan, Ya. Chloe sehat dan panjang umur. That's it. Udah. Dan jadi artis. Tetap ya. Tetap. Kalau Chloe bisa menyimpan satu kenangan bersama Mami selamanya, kenangan apa? What is the best thing in memory that ever happened for us? Yang paling the best tuh apa? yang udah terjadi. Yang udah terjadi. The best memory. Iya. Apa? Yang Chloe seneng banget sampai sekarang tuh momen apa sama Mami? When we did swimming together Oh, berenang. Renang ya. in like a water boom, because you never will do that again I think. Oh, Mel, waktu. itu dalam loh. Iya, dia tuh seneng berenang. Pengennya berenang sama aku. Cuma aku kan susah ya. Kalau berenang kan makeupku luntur ya. Cuma anaknya udah serius loh. Iya, dia tuh males nek berenang sekarang. Cuma kan rambut apa. Cuma kalau dia tuh Enggak, tapi mungkin bukan berenangnya, mungkin spending time berenang, together iya. kali ya. Time together-nya Mel. Kan dia butuh. Apa-apa kan sekarang ada dia kan makeup yang butuh mother waterproof. daughter. Iya. Ya, habis kemarin mau berenang sama Chloe pas masuk Mami, pas keluar papi ya. Mereka hilang. Oh lu. Ayo Mel. Ya. Kalau Apa hal yang belum pernah Chloe bilang ke Mami tapi sebenarnya Chloe pengen banget bilang sama Mami? Nothing, I tell you all. Iya, kan Oh ya, semuanya terbuka. All. semuanya terbuka Semuanya dan terbuka, selalu nggak ada kasih yang tahu ditutupi. mami ya. everything. Kita selalu terbuka semuanya ya, Kak. Coba dong, Chloe mau bilang apa sama Mami? Is there anything you want to say to your mom? I hope you will always be next to me when I go, and then I know that you always love me, and then me too, as you know. And then I hope when I grow older, you'll always be next to me, and that's also with me. That's very sweet. Dipeluk dong King Nasarnya. Makanya kan aku sekarang berusaha hidup sehat, olahraga teratur. Biar apa? Biar apa? Satu pasti karena job ya. Ya, untuk supaya kan Tuhan bilang kita berkolaborasi supaya kan kalau masalah umur tuh itu kan haknya Tuhan ya. Betul. Tapi aku sebagai ibu karena ada 2 anak yang berpegang pada aku Sehat ya? harus hidup sehat supaya aku bisa menemani mereka Amin. sampai Tapi Mel, gue tuh kita berharapnya gini, Melanie tuh sehat. Tapi Melanie tuh sehat, fisiknya kuat. Tapi kemarin baru dihajar sama Lisa Mariana. Oh iya. Jadi korban. Ya. Kita kasih lihat Ya, fotonya. ini ya. dia. Diapain sih Kak Mel? Oke, silakan. Nah, kejadiannya begitu cepat. Ini kita Mel, boleh kita geser Mel? bareng ini. Kamu diapain sama, silakan Chloe kita pindah. Kamu diapain sih sama Lisa Mariana? Lisa Mariana. Iya.
Lisa Mariana Smackdown Kak. Itu sebenarnya sebaliknya, dia apa-apain sama Melania. Justru Lisa baik loh. Dia mau aja baru datang, dia masih bingung gitu kan karena ketemu kakak-kakak senior gitu, Dave Hendry ketemu sama Diana yang gitu kan, Bo. Tapi dia kayak deg-degan tapi berusaha untuk melebur, cari uang gitu kan. Lisa kita bikin konten yuk gitu. Terus langsung bikin konten itu. Dewi kayaknya ngomong kayak Dewi bosan ya. Tadi Pak Sarah Azari dia seneng loh. Enggak, aku senang loh. Apa yang unfollow? Orang-orang. Nah Ini coba kita lihat komentarnya ya. Ada komentar-komentar tentang Kak Melani nih. Ya, ada yang bilang sorry Mel, gue unfollow ya, unfollow aja. Terus ada yang bilang maaf ya Mel, aku unfollow kamu, gak akan ngaruh kalau aku cuma sendiri, don't worry, bye. Unfollow. Saya kecewa sama kakak Melani, nyari makan demi konten tapi memberi ruang ke orang yang satu. Langsung unfollow. Gimana itu? Mel, Gimana itu Kak? banyak yang kecewa ketika Gawis lah bikin ya. konten sama... Dikirain Kakak memberikan panggung. Emang banyak yang pada unfollow gua gara-gara Lisa. Iya. Gue take down deh Lisa ya. Gak bisa deh. Ini netizen segala-galanya buat gua. Ya, ntar next time kita main-main lagi ya. Tidak masalah lagi tetap di pagi-pagi ya. Tak mengapa untuk kau baik-baik saja. Kita hanyalah manusia. Ada di kata sempurna saat kau merasa gundah. Pagi-pagi ambiar geger. Kami hari ini dia penari Sound Karnaval Desi Afrika. Halo, ya Allah, banyak banget duitnya. Banyak kali uangnya. Selamat pagi Desi Afrika, apa kabar? Desi. Ini nih penari Sound Saweran Karnaval kamu yang gimana? viral Banyak banget. saweran ya Ya, pagi-pagi dapat ya. saweran ya di mana sih show-nya? Di jalan. Oh, di Desi, kamu tuh aslinya orang mana sih? Asli Malang. Asli Malang, orang Ngalang. Orang tua orang Malang, dua-duanya atau Eh, gimana? Papa dari Afrika, Mama dari Malang. Afrika. Lebih banyak Malangnya ya. Tinggalnya sama mama. Sama Mama. Oke, Desi kami ucapkan terima kasih. Desi silakan boleh duduk Desi. Sound Karnaval Banyak kali kita bilangnya sawerannya. sekarang ya, Sound Karnaval. Ini kan jadi viral di media sosial nih. Iya. Kamu tuh di Sound Karnaval sebagai penarinya. Ya. Yang paling depan tuh berarti. Ya. Uangnya dipegang, jangan ditaruh takut diambil sama Awalnya bisa gabung sama Sound Karnaval tuh gimana ceritanya? Awalnya coba-coba aja. Coba-coba. Gila kok enak. Maksudnya coba-coba itu maksudnya gimana? Apa punya teman-teman yang memang punya Awalnya punya ikut teman. Ikut teman terus ikut teman sebagai apa? Bersih-bersih kayak atau apa? ya sama joget karnaval. Oh gitu. Terus akhirnya dapat beberapa job. Karena mungkin goyanganmu enak akhirnya ini ikutan. Terus? Ikutan lagi gitu maksudnya. Bapak kamu Afrika ini negara mana? Negara mana papa kamu? Afrika. Iya negara mana? Lah ya itu nggak tahu. Masa nggak dikasih tahu sama mama? Jadi kamu nggak pernah ketemu sama papa? Nggak pernah. Oh iya. Oke, jadi dari kecil sama mama. Usia berapa maaf Desi? 20 tahun. 20 tahun. Belajar nari itu dari sejak kapan? Kalau nari emang suka bergoyang. Suka Bergoyang. Suka bergoyang. Akhirnya terus sampai sempat diajakin karnavalan itu sama siapa? Sama temen. Di kampungnya temen ada karnaval. Ikutlah. Ayo melo engko tak kayak duit saene gitu. Enggak, awalnya enggak ada. Nggak ada budgetnya? Enggak ada budgetnya. Yang penting berpartisipasi Ya. aja. Oke, terus akhirnya Akhirnya sing nyawer. ya, banyak saweran. Kok banyak saweran. Sawerannya buat diri sendiri atau dibagi? Buat sendiri. Bagus. Seminggu bisa berapa kali ikutan Sound Karnaval kamu? Bulan Agustus ini Rame banget. bisa 7 hari. Wah, setiap hari guys. Jadi setiap 7 hari itu selalu ada dapat saweran? Selalu? Sekali dapat saweran bisa dapat berapa? Kalau saweran itu kan tergantung juga. 10 juta, 20 juta. Kalau rezeki nggak sampai kalau 20 juta. Bisa berapa? Paling Tapi besar yang puluhan pernah juta. dapat? Enggak,
yang setiap dapat saweran segitu enggak. Tapi pernah ada di masa yang bisa dapat segitu. Ini kita kasih lihat ya, tadi barusan ada aksinya Desi ketika dia joget karnaval. Itu biasanya durasi ketika sound karnaval itu berapa lama sih? Kalau durasi itu nggak bisa diperkirakan. Jalan Paling kan lama, ya, paling Kang? lama, paling lama. Paling lama Lamanya berapa lama? 3 bisa jam. mulai dari jam sore Uh-huh. bisa sampai pagi. Malam. Oh, sampai pagi. Oh. Ya, soalnya kan jalan gitu Jalan, ya kayak tajem di Terus kan jembatan. juga banyak toh soundnya, Iya, ya jadi sertanya kan semangat. juga banyak. Desi, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini komentar-komentar netizen melihat aksi kamu sebagai seorang penari ya. Ini netizen luar negeri. Wow, netizen luar negeri loh. I don't understand why these girls are so popular. What are they doing? Who is she and why is she so popular? Katanya mereka pada tanya lo, kamu tuh siapa lo? Iya, termasuk Chloe tadi terkenal nanya juga ya. Itu yang komen dari luar negeri loh. Gitu kan. Yang komen dari orang luar negeri mungkin karena lihat kamu kayaknya gennya mereka ya jadi. Bisa jadi. Kamu ngelihat komentar-komentar gitu gimana Desi? Nggak tahu soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi mama kamu komentar apa setelah kamu viral? Ya namanya orang tua pasti bangga. Tapi Desi, kamu punya cita-cita apa sih? Apakah kamu akan terus dalam beberapa waktu ke depan ini mau terus tekunin sebagai penari di sound karnaval? Atau kamu punya cita-cita sendiri? Atau penari sound horek? Cita-citanya apa ya? Masih belum kepikiran sampai sekarang? Enggak. Yang penting bisa dapat duit lah Iya. buat Masih menikmati ya. Kita juga mau kasih lihat bagaimana orang-orang menikmati maksudnya menikmati tarian seorang Desi Afrika sampai akhirnya viral dan sampai dengan sekarang dikenal sebagai salah Mana satu sih tariannya? penari karnaval yang nomor wahid di Malang ini dia. Desi, itu gerakannya kamu bikin sendiri atau gimana sih? Kalau gerakan ikut peserta yang di belakang. Kan ada penari belakangnya juga ya. Berapa total penari belakang? Kalau penari belakang tuh rata-rata yang punya acara, yang biasa nyewa. Yang ngundang? Ya, yang ngundang. Oh, oke. Jadi Kamu mereka ngikutin nyiapin. mereka, Ya. tapi kamu ditaruh di depan. Ya. Ayo, Coba, Desi coba ajarin kita dong kalau jadi penari sound karnaval itu seperti apa? Di depan sini ya. soundnya, di depan Ya, soundnya. di depan sound. Oh iya, Oh, coba. dipegang Oh, satu dipegang. sound. Oh, ngono kuwi. Nanti kita kasih Nyawer kita ya, nyawer. Oke. Di depan, sini depan sound, depan Depan sound, sound. depan sound, Depan nih. sound. Sabar. Sini, ngadepnya ke sana. Kita ngadep sini ya. Mundur lagi. Munduran, oke. Kita mah jangan ya rasa. Ajarin kita ya, coba kita lihat seperti apa aksi Desi Afrika Sound Karnaval. Enak ya ngono-ngono wae ya. Kan ngono toh. Ahe. Enaknya cuma goyang begini doang banyak duit loh. Di kamera, di kamera, di kamera. Asik. Hey. Asik. Luar biasa. Ini apa? Kamu tuh memang ekspresinya memang begitu. Iya. Coba boleh di close up nggak wajahnya Desi? Coba kasih ekspresi. Tadi kayak gimana Gimana? ekspresinya? Oh. Itu daya tariknya. Memang daya tarik. Tadi kamu tadi nggak gini-gini, tadi kamu agak ekspresi gini-gini. Coba gimana ekspresinya tadi tuh? Asik. Iya itu daya tarik bener. Itu yang membuat akhirnya suami kamu jatuh cinta sama kamu ya. Karena kita dengar ternyata kamu sudah berumah tangga. Berapa tahun kamu berumah tangga? 21. Mau 1 tahun. Oh baru. Oh, kok malu-malu. Kita mau kasih lihat ternyata Desi juga suka bikin konten romantis sama suami. Oh, iya. Kata. Seumuran ya, seumuran. Ada suaminya, sini. Oh ada. Suaminya, sini, ayo. Oh ada. Ini suaminya. Ih, bagus banget tas suaminya, ayo. Bawain Pantas mau tas cepet-cepet loh. kawin, ta. Oh. Ya,
Tasnya bagus loh, Mas. Yang enak katanya kawin itu. Enak emang. Mas siapa namanya Mas? Sinten jenenge Mas? Pakai Mas Yovan. Mas Yovan. Mas Yovan. Kenal sama Desi di mana? Apa itu di Berot? Oh di Sound Karnaval. Oke. Oh berarti setahun yang lalu sudah ada sound karnaval. Kamu jadi operatornya atau jadi apanya? Jadi penonton. Penonton. Pakai mic. Oh jadi. Terus akhirnya kamu jatuh cinta karena lihat jogetnya dia. Ya keol-keol. Oke. Tapi serius, nanyanya serius. Apa yang bikin Apa yang kamu bikin? Iya. Yang bikin kamu Masa cuma joget tok gel-gel, apalagi yang apa kamu suka? baik, apa Ya gimana? baik. Terus Duitnya semua hasilnya dikasih ke kamu atau enggak. gimana? Jadi kamu nggak ada. Ya uangnya sendiri lah. Oh iya. Oh, kalau uangnya Sabar kamu, uangnya kan istri. nanya. Oh jadi bener-bener nggak dikasih saweran dari. Enggak. Kenapa nggak kasih ke suami juga? Lah, kan dia sudah punya tanggung jawab nafkahi. Iya. Oh bagus. Suami punya tanggung jawab. Kerja masing-masing. Oh, kamu suka jelas nggak kalau ngeliat istri misalnya joget-joget di jalan berapa kilometer dari Enggak Pak? biasa. Sudah biasa. Kamu malah seneng ya? Ya, Malah tertarik gitu ya? Ada loh laki-laki kayak gitu guys. Sabar deh. Ya ada mantan-mantan lu juga kan begitu, Wi. Mereka juga tertarik sama lu karena kan lu juga nyanyi. Enggak yang sekarang ya? Terus kapan rencananya mau nikahnya kapan kira-kira? Udah nikah. Kalau rencana punya apa? Yo kan pura-pura nggak tahu Rencana band punya lucu apa? ngono kuwi. Rencananya apa? Iya toh. Pakai Pakai mic. mic. Rencananya punya momongan. Omongan Punya momongan berapa selusin? 11 bisa pemain sepak bola nanti. Tapi suami kamu tuh kayaknya humoris ya, senang bercanda banget ya. Ya kan? Ya. Kelihatan. Kamu soalnya juga ya suka bercanda. Loh, kalau aku hidupku penuh dengan bercandaan. Hidupku penuh dengan bercanda. Makasih ya Desi sudah bagi-bagi kita semua. Kita kembali salah kita tapi bagi-bagi kamu ya. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih Bintang tamu hari Chloe, ini. Melani. Bang Madu makasih ya. Bang Bang Madu, Madu terima kasih, Kak Sarah. terima kasih. Kak Sarah, Terima kasih banyak Kak Sarah. Kak Melani, terima Terima kasih kasih. sayang. Chloe, thank you ya. Chloe, terima kasih. Desi Afrika, terima kasih banyak. Sukses selalu buat kamu dan katanya Desi ini jago juga kalau buat nyanyi ya. Iya. Untuk menghibur kita semua di pagi-pagi.